bertemu lagi dengan Badayu dan Gwen. Sekarang saatnya kita mau sekolah minggu. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau merasakan kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik buat kita. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa nih, Gwen? Tuhan Yesus baik. Oke, yang dinyanyikan oleh Cleo. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu kembali berkumpul dalam ibadah anak sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar nama Tuhan dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan hukum kasih. Siapa yang sudah hafal? Pasti semua sudah hafal. Nah, nanti dibantu oleh siapa? Efra ya? Iya, dengan Efra. Silakan Efra. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari hari siang berganti malam, aku diberkati. Nenek, tante,
waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, temu banyak, temu dia, semua Tuhan berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, yuk kita bernyanyi, berakar, bertumbuh, dan berbuah supaya kita tahu apa yang Yesus inginkan. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, obat untuk hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuasa dalam kehendak-Mu dalam diriku. Sekali lagi adik-adik supaya kita semakin paham. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, obat untuk hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu dalam kehendak-Mu dalam diriku, dalam kehendak-Mu dalam diriku. Selamat berakar, bertumbuh, dan berbuah ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita belajar firman Tuhan lagi yuk. Sekarang Mas Damai yang akan membawakan dan kita akan buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya
Kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa ya. Yuk Mas Damai pimpin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami boleh sekolah, dan hari ini kami sekolah minggu. Tuhan pimpin kami terus, Roh Kudus pimpin kami terus, supaya kami bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, supaya kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Mas Damai bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua bisa memahami, mengerti, merenungkan, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini firman Tuhan diberi judul "Dikenal karena berbuat baik". Siapa aja tadi tokohnya ya yang dikenal berbuat baik? Ada seorang yang bernama Tabita atau Dorkas. Ini kita manggilnya apa ya? Ibu atau tante deh. Nah, tante Dorkas ini, tante Tabita ini dikenal baik sama orang. Jadi ceritanya kan Rasul Petrus sedang menyembuhkan seseorang yang bernama Eneas. Sebelumnya itu menyembuhkan seorang bernama Eneas karena lumpuh. Disembuhkan jadi bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi. Nah, kemudian di dekat kota itu ada seorang yang bernama Tante Tabita ini. Tante Tabita ternyata sakit lalu meninggal. Wah, tapi orang-orang yang di sekelilingnya sangat mengasihi tante ini. Tante ini dikenal baik sama orang-orang di sekitarnya. Dia bisa membuat baju, dia bisa membuat pakaian yang bagus-bagus,
buat orang-orang yang membutuhkan. Sehingga apa yang dilakukan Tante Tabita ini membuat orang lain itu sangat kaget sebab meninggal. Dan mereka sangat mengasihi Tante Tabita. Sehingga ketika orang-orang mendengar ada Rasul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, mereka memanggil Rasul Petrus. Untuk apa sih? Untuk menyembuhkan Tante Tabita, untuk membangkitkan Tante Tabita ini. Pertanyaannya, kenapa ya mereka mau Tante Tabita ini tetap hidup? Karena Tante Tabita ini baik orangnya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita hari ini, gimana ya dengan kehidupan kita sekalian? Dengan kehidupan adik-adik sekalian gimana? Dikenal baik gak ya sama teman-temannya? Dikenal baik gak ya sama orang lain, saudara-saudara, mama papa? Nah, kita harus banyak berbuat baik supaya apa yang kita lakukan ini bisa memuliakan nama Tuhan. Coba deh adik-adik bayangin. Kalau misalnya adik-adik itu suka jahil sama temennya, atau suka mencuri, atau suka mencontek, atau banyak lagi deh yang jelek-jelek. Nanti adik-adik sekalian jadi dikenalnya, ih si itu anaknya jahil, anaknya suka iseng deh, anaknya nakal deh. Tahu nggak? Kalau dikenal seperti itu, yang kasihan bukan cuma adik-adik loh. Kenapa? Karena adik-adik itu dikenal juga sebagai anaknya papa mama. Misalkan si siapa ya? Kalau ada yang namanya sama, maaf ya ini cuma buat contoh ya. Misalkan ada seorang yang bernama Budi. Budi, kenapa dia nakal ya? Itu anaknya Bapak A loh. Nah loh. Jadi bukan hanya Budi dikenal baik, tapi juga dikenal Budi ini anaknya Bapak si A ini. Nah, jadi kalau Budinya berbuat nakal, gak taat sama orang tua, kalau misalkan udah sekolah pakai baju seragamnya gak dimasukin sesuai aturan sekolah, atau misalkan banyak lakukan hal-hal yang lain, suka rebutan mainannya gak diberesin, Budi ini jadi begini dikenalnya, ini anaknya Bapak A. Budi ini bawa nama papanya, nama mamanya, nama orang tuanya. Jadi Budi bukan hanya bawa namanya sendiri loh, tapi bawa nama orang tua juga. Kasian kan papa mamanya Budi kalau tahu anaknya dikenal sebagai anak yang nakal. Begitu juga, dan bukan hanya itu loh, ternyata Budi ini juga orang Kristen. Aduh, Tuhan Yesus di sorga sana kalau ngelihat Budi jadi sedih, karena Tuhan jadi dibawa-bawa namanya. Oh Budi ya yang orang Kristen itu, iya nakal anaknya. Aduh kan kasihan banget kan. Tuhan Yesus juga pasti sedih. Adik-adik ingat kan kalau Tuhan itu bisa melihat segala perbuatan kita. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan baik atau jahat. Ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Nah, hati-hati. Jadi kita nggak bisa sembarangan berbuat. Kita harus berbuat baik supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Supaya nama Tuhan Yesus gak jelek juga gara-gara perbuatan kita. Jadi sekarang kalau udah tahu firman Tuhan seperti ini, pasti teman-teman juga pada senang. Pasti papa mama juga pada senang. Apalagi Tuhan Yesus sendiri, Bapa di sorga pun senang banget nih. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang baik sama teman-temannya, baik sama saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, mamanya, papanya. Dan Tuhan Yesus
melihat seperti ini jadi sangat bangga. Mungkin jadi bisa seperti Tuhan Yesus waktu dibaptis ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, itu jadi kebanggaan loh kita. Kalau jadi anak kesayangan itu sih udah pasti disayang kita. Tapi kalau jadi kebanggaan, jadi kebahagiaan Tuhan, itu Tuhan melihat perbuatan kita. Tuhan sayang sama kita. Jadi kita pun juga harus menunjukkan rasa sayang kita sama Tuhan dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik, orang-orang akan melihat juga, wah, Tuhannya Budi nih Tuhan yang baik nih. Papanya Budi pasti orang baik juga nih, karena anaknya baik. Jadi kita hari ini mulai yuk, kita mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan. Kira-kira kalau aku gak beresin mainan, ini hal yang baik gak ya? Kalau berbuat yang nakal sama adik, itu baik gak ya? Kalau rebutan mainan sama saudaranya, sama temennya, itu baik gak ya? Atau kalau kita misalkan malas belajar, ini hal yang baik gak ya? Kalau nilainya jelek gimana ya? Wah, kita harus memikirkan itu semua supaya Tuhan bisa bangga sama dengan kita. Papa mama juga bisa bangga, bisa bahagia. Oh, aku beruntung punya anak seperti Budi gitu misalkan. Jadi kita mulai ya hari ini, kita berbuat baik terus. Sampai kapan Mas? Sampai Tuhan Yesus menjemput. Sampai kita nanti udah selesai di dunia ini, kita bisa dikenal sama Tuhan. Bukan hanya dikenal sama orang-orang di sekitar kita sebagai orang baik, tapi juga dikenal sama Tuhan sebagai orang yang baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita satu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sudah taburkan kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus terus pimpin kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau dikenal bukan hanya oleh orang-orang di sekitar kami, tapi dikenal oleh Tuhan sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Semuanya kami mau melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik.
Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bagaimana? Kalian sudah dengar firman-Nya? Keren kan? Nah, mari kita berupaya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Yuk, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu ini nih. Kita akan berpisah, tapi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Nah, tapi sebelum kita menutup ibadah kita mau lihat dulu nih aktivitas yang bisa dilakukan oleh adik-adik dan teman-teman semua. Yuk kita lihat yuk. Jangan lupa ya, ditunggu ya aktivitasnya dan dikirim di grup kelas. Dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.